Perkenalkan, nama saya Michael Siregar. Saya akan menjelaskan tentang PKN bab 2 unit 1 sampai unit 7. Unit 1. Pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Konstitusi merupakan pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah berdiri sebuah negara. Konstitusi sebuah negara merupakan hukum dasar tertinggi. Ada dua macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Ada juga pasal yang berkaitan dengan kehidupan seluruh warga negara. Pasal 29 membahas tentang agama, Pasal 30 membahas tentang bela negara, Pasal 31 dan 32 membahas pendidikan dan kebudayaan, Pasal 33 dan 34 membahas ekonomi dan kesejahteraan sosial, Pasal 27 hak dan kewajiban warga negara, Pasal 28A sampai 28J membahas hak asasi manusia. Unit 2. Pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma memiliki dua makna. Yang pertama, aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau mempertandingkan sesuatu. Ada 4 jenis norma. 1. Norma susila. Norma susila adalah aturan pergaulan dalam masyarakat, seperti pergaulan antara pria dan wanita. Yang kedua adalah norma sosial. Norma sosial adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan seperti bagaimana berbicara dan bertindak sopan. Yang ketiga, norma agama. Norma agama adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau DPR. Unit 3. Hubungan erat Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Pancasila menjadi segala sumber hukum negara. Pancasila adalah titik temu seluruh warga negara Indonesia di bawah Pancasila adalah UUD NRI tahun 1945. UUD NRI tahun 1945 selalu membahaskan kepada Pancasila yang tertulis dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 beserta rangkaian cita-cita berbangsa dan bernegara, hukum tata negara, tata pemerintah, hubungan negara dengan warga negara yang diatur dalam UUD NRI tahun 1945, semua berdasarkan kepada 5 sila Pancasila. Unit 4. Membuat kesepakatan bersama. Kesepakatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah perihal sepakat atau maknanya konsensus. Sementara konsensus adalah kesepakatan kata atau permufakatan bersama yang dicapai melalui kebulatan suara. Permufakatan bersama ini biasanya berupa pendapat, pendirian, dan sebagainya. Nah, kesepakatan bersama juga berkaitan dengan negosiasi. Kesepakatan bersama ini biasanya terjadi antara dua orang atau lebih. Hubungan antara dua orang, terlebih dalam sebuah perjalanan bersama, akan memerlukan kesepakatan bersama. Apa konsekuensi pelanggaran kesepakatan? Kesepakatan bersama dapat juga dilakukan dalam kesatuan sosial terkecil di masyarakat, yaitu keluarga. Orang tua dan anak dapat membangun kesepakatan bersama agar keluarga lebih dinamis dan saling mendukung. Kesepakatan bersama seringkali mencakup aspek-aspek seperti peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, pembagian sumber daya, tujuan bersama, dan lainnya. Kesepakatan bersama dapat berupa dokumen formal seperti perjanjian tertulis atau bisa juga berupa kesepakatan lisan yang lebih tidak resmi, tergantung pada konteksnya, sehingga kesepakatan bersama bisa dikatakan sebagai kesepakatan kata atau permufakatan bersama dalam proses negosiasi. Proses negosiasi ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, termasuk dalam negosiasi untuk terciptanya integrasi sosial. Kesepakatan bersama adalah cara untuk mencapai tujuan bersama, menghindari konflik, dan menjaga hubungan yang harmonis antara pihak-pihak yang terlibat. Unit 5. Produk dan hierarki perundang-undangan. Produk hukum dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PKN adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdiri dari 7 tingkatan utama. Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011, UUD 1945, TAP MPR, UU atau Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten atau Kota. Hierarki ini mengatur kedudukan peraturan, di mana yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Produk perundangan dan hierarkinya: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, peraturan tertinggi dan menjadi dasar hukum, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR, keputusan yang ditetapkan dalam sidang MPR, undang-undang atau UU, atau peraturan pemerintah pengganti.
undang-undang atau Perpu. UU dibentuk oleh DPR dan disetujui Presiden, sedangkan Perpu dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan genting. Peraturan pemerintah atau PP ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU. Peraturan Presiden atau Perpres ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah atau Perda provinsi, peraturan yang dibentuk oleh DPRD provinsi. Peraturan daerah atau Perda kabupaten atau kota, peraturan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota. Unit 6. Hubungan antar perundang-undangan. Hubungan antar perundang-undangan dalam buku PKN adalah bahwa setiap peraturan tidak boleh bertentangan satu sama lain dan harus saling mendukung sesuai dengan hierarki dan asas yang berlaku. Hubungan ini dibentuk berdasarkan prinsip hukum tertinggi atau UUD 1945 dan bertujuan untuk menciptakan kesatuan hukum yang harmoni untuk pembangunan nasional. Prinsip-prinsip hubungan antar perundang-undangan hierarki, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Misalnya, peraturan daerah atau Perda tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau UU, dan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Sinkronisasi dan harmonisasi. Semua peraturan harus sinkron dan saling melengkapi untuk menjadi satu kesatuan hukum yang mendukung pembangunan bangsa sesuai cita-cita nasional. Tidak tumpang tindih. Peraturan perundang-undangan di Indonesia harus saling mendukung dan tidak tumpang tindih. Meskipun terkadang masih ada masalah yang timbul dalam praktiknya. Tujuannya menciptakan kepastian hukum, mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, menjadi pedoman bagi pembangunan bangsa dan negara sesuai dengan cita-cita dalam UUD 1945. Unit terakhir yaitu unit 7. Menganalisis produk perundang-undangan. Menganalisis produk perundang-undangan buku PKN berarti menelaah isi, bentuk, dan hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945, serta melihat kesesuaian, kejelasan, dan efektivitas implementasinya. Analisa ini meliputi pemahaman bahwa setiap peraturan harus sejalan dengan norma yang lebih tinggi atau hierarki dan bertujuan untuk mewujudkan tujuan negara, menciptakan keadilan, serta tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih.